dan mereka melakukannya penuh dengan iman. Penuh dengan iman itu artinya seakan-akan di depan mata mereka ada surga yang mereka sudah lihat isinya, yang membuat rindu terhadap surga itu. Kita hari ini karena iman kita tidak sampai kepada level imannya sahabat, sehingga apa yang disuruh oleh Nabi berlalu begitu saja. Ada orang yang ikut pengajian, tahu bahwa ini amal, ini amal, ini amal, sebaiknya kita lakukan, sebaiknya lakukan. Tapi ada yang setelah itu berlalu, akhirnya tidak jadi amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah, insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu daripada anjuran ketika mau tidur, yaitu membaca ayat kursi. Dan ayat kursi ini langsung yang memberitahu khasiatnya adalah syaitan. Syaitan memberitahu bahawa barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka tidak akan mampu untuk dijatuhkan atau digoda oleh syaitan sampai subuhnya. Pernyataan syaitan itu kemudian dibenarkan oleh Nabi, dan kata Nabi, kali ini dia benar, biasanya dia berbohong. Berarti salah satu bacaan sebelum tidur agar terjaga dari fitnah dan tipu daya syaitan, bacalah ayat kursi. Dan itu nanti bersambungan dengan 3 qul. Qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baik, kita lanjutkan berikutnya, masih di dalam bab tentang at-targhib fi kalimatin yaquluhunna hina ya'wi ila firasyih. Masih dalam bab tentang bacaan yang dianjurkan sebelum tidur. Berikutnya dari hadis an Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sallallahu berkata, khaslatani aw khallatani la yuhafiz alaihima abdun muslim illa dakhala al-jannah wa huma yasir. Kata Rasulullah, ada 2 perkara atau 2 amalan yang barang siapa mampu menjaganya dari setiap hamba yang muslim, dakhala al-jannah, dipastikan masuk surga. Wa huma yasir, dan amalan itu ringan, kata Rasulullah. Jadi ada 2 perkara, ada 2 amalan, artinya 2 bentuk amal. Kalau istiqamah mengamalkan 2 amalan ini, maka dijamin surga, kata Nabi, dijamin surga.
Dan dua amalan ini adalah amalan yang ringan. Dua amalan ini ringan dilakukan. Wa man ya'mal bihima qalil, tapi hanya sedikit yang mampu melakukannya. Amalannya ringan, tetapi yang mampu melakukannya sedikit. Jadi Nabi sudah memberitahu di awal, sebenarnya amalan ini mudah dilakukan, tetapi orang tidak banyak mengambil kesempatan untuk melakukannya. Nanti Nabi memberi alasan kenapa yang mampu melakukannya hanya sedikit. Apa amalannya? Yaitu yang pertama, yusabbihu fi duburi kulli salatin asyra. Yaitu yang pertama berkenaan tentang zikir setelah salat. Ada zikir setelah salat yang ringan, yaitu hendaknya bertasbih setiap selesai salat 10 kali. Wa yahmadu 'ashran, lalu bertahmid 10 kali. Wa yukabbiru 'ashran, lalu bertakbir 10 kali. Fazalika khamsuna wa mi'atun bil lisan, seluruhnya 150 kali di dalam lisan. Nah, ini bagaimana cerita bisa 150 kali? Jadi Rasulullah mengatakan ada zikir yang ringan setelah salat, yaitu 10 kali takbir Allahu Akbar, 10 kali Alhamdulillah, dan 10 kali tasbih 10 kali Subhanallah, Alhamdulillah 10 kali, takbir 10 kali. Jadi setiap kali habis salat 30 kali. Ini tentu diiringi dengan zikir yang lain, karena hadisnya banyak tentang zikir setelah salat. Dan ini termasuk bilangan zikir dari kalimah-kalimah yang paling ringan jumlahnya. Karena ada beberapa tipe, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dalam hadis yang lain, yang biasa kita lakukan adalah 33 kali Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, tutup dengan La ilaha illallah. Ada tipe kedua, 33 kali saja, namun digabungkan kalimah itu, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, cukup 33 kali. Itu juga hadis. Ada juga hadis riwayat Muslim kalau tidak salah, 25 kali. 25 kali Subhanallah, Alhamdulillah, dan 25 kali Allahu Akbar. Nah, hadis ini nanti ada yang 11 kali. Ada hadis juga 11 kali. Ini yang paling ringan jumlah zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Cukup 10 kali. Ya, mungkin bagi orang yang sibuk, yang harus melanjutkan pekerjaannya, maka zikir ini boleh diamalkan. Satu kali salat berarti 30 kali. 30 kali, 10 tasbih, tahmid dan takbir. 30 kali setiap kali salat. 5 waktu salat berjumlah 150 kali. Berarti dalam sehari semalam kita ucapkan pujian kepada Allah ini 150 kali. Kata Rasulullah, fazalika khamsun wa mi'atun bil lisan. Jumlahnya 150 kali di dalam lisan, di bibir 150 kali. Tetapi wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan. Tapi di sisi Allah tidak dihitung 150. Di timbangan berubah menjadi 1.500. Itu baru sehari. 1.500 kali tasbih. Jadi dikali lipatkan menjadi 10 kali lipat. 10 apa 100 kali lipat itu? Dari 150 jadi 1.500. Ya, 10 kali lipat ya. Di timbangan dia berubah menjadi seperti berzikir
1500 kali, bukan seperti berzikir 150 kali. Itulah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit amalnya, ringan amalnya, tetapi berat yang Allah berikan untuknya. Dan itu tidak diberikan pada umat-umat terdahulu. Umat Muhammad ini dimanjakan oleh Allah. Ketika sudah dimanjakan, masih kurang ajar kepada Allah, tunggulah kemarahan Allah. Umat terdahulu ketika membangkang dihabisi oleh Allah, hilang dari peta. Umat Muhammad tidak pernah padam, tidak pernah habis generasinya sampai kiamat. Semua azab ditunda oleh Allah. Semua azab ditunda. Yuakhiruhum ila ajalin musamma, ditunda ke akhirat. Semua maksiat, yang homo, yang zina, yang bunuh, semuanya ditunda ke akhirat. Kenapa ditunda? Allah beri kesempatan, kutunggu taubatmu. Semoga engkau bertaubat sebelum matimu. Semoga engkau sadar. Semoga engkau kenal siapa aku. Terus berpuluh tahun diberi kesempatan oleh Allah. Mati tidak bertaubat. Disitulah azabun alim. Allah persiapkan azab yang begitu pedih bagi mereka yang tidak pernah menghargai kebaikan Allah kepada umat Muhammad. Jadi umat Muhammad ini mudah sekali masuk surga. Zikir saja dengan jumlah ini, itu sudah ada jaminan-jaminan surga. Tentu yang dimaksud bukan zikir saja tanpa solat. Karena ada orang yang cuma berzikir tak solat. Wade mediki, Masya Allah. Zikir itu kadang-kadang bukan zikir pun, kadang-kadang membaca kitab puji-pujian. Menjelang solat duhur, sampai kepalanya melengik-lengik, kata orang Aceh. Kepalanya sampai goyang sana, goyang sini, sekali ke bawah, angkat ke atas, belok ke kanan, belok ke kiri, terus saja membaca puji-pujian. Padahal para ulama Aceh sudah memfatwakan berzikir dengan begitu haram. Silakan lihat musyawarah ulama Aceh, dan telah disebarkan bagaimana fatwanya Abu Mudi, fatwanya beberapa ulama yang lain. Zikir seperti begitu sampai goyang badan kanan kiri, lenggok kanan, lenggok kiri, kemudian membuat gerakan seperti gerakan menari sambil duduk, haram. Haram. Katanya yang terpopulerkan. Yang lebih indah lagi, habis berzikir, begitu azan zuhur, di urung berzikir, tak ada lagi satu pun, sudah berangkat. Jadi jemaah melakukan Allah, zikir dari Nabi yang bentuknya jaminan-jaminan ini, itu selayaknya dipelihara. Selayaknya dipelihara. Karena kesempatan kita tidak lama. Umat Muhammad hanya 60-70 tahun saja, kata Rasulullah melalui lisan Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan umat Muhammad 60-70 tahun saja. Kalau ada 1-2 lebih, itu bonus. Maka kita ini tinggal menunggu waktu. Apalagi bapa-bapa dan ibu-ibu yang diberi oleh Allah, selalu diberi tanda-tanda ubannya putih, lutut semakin lemah. Yang dulu tidak ada penyakit, sekarang sudah mulai berpenyakit. Dulu kambing takut sama kita. Waktu di atas umur 55, kita takut dengan kambing. Jadi hal-hal begini perlu dijaga, perbanyaklah amal. Oh, saya baru tahu Ustaz, ini ada jaminan bahawa zikir seperti ini nanti jaminannya surga. Lakukanlah sekarang ketika tahu. Maka disitulah kemuliaan orang menuntut ilmu. Jadi ketika tahu langsung dia amalkan. Ini paling kurang Pak, tapi yang lebih, kalau ini 10 kali ini,
bisa mendapatkan jaminan surga, apalagi yang 33 kali, yang jumlahnya nanti 100, ya, 100 kali. Nah, ini yang Nabi pertama sebutkan, amalan pertama. Tadi disebut ada 2 amalan. Amalan pertama iaitu zikir dengan jumlah 30 kali setiap salat dan dihitung berkali lipat oleh Allah di timbangan nantinya. Lalu amalan kedua, wa yukabbiru arba'an wa salasin idza akhadha madja'ahu. Amalan yang kedua iaitu amalan yang berkenaan ketika mau tidur. Tadi ketika habis salat, itu salah satu contoh amalan. Ketika mau tidur, iza akhaza madja'ahu, ketika dia mau membaringkan diri atau mau tidur, maka amalannya adalah yukabbiru arba'an wa salasin wa yahmadu salasan wa salasin wa yusabbihu salasan wa salasin fazalika mi'atun bil lisan. Jadi disuruh berzikir sebelum tidur. Jadi sebelum tidur selain daripada doa, itu ada zikir yang boleh dijadikan amal. Yang pertama adalah bertasbihlah 33 kali. Lalu kemudian bertahmidlah alhamdulillah 33 kali. Lalu bertakbirlah 34 kali kata Nabi. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbar. Jadi disuruh tutup dengan Allahu akbar 34 kali. Fazalika mi'atun bil lisan, dan itu jumlahnya 100 di dalam lisan. 100 kali setiap tidur malam, bacalah zikir 100 ini. Kapan dibaca Bapak Ibu yang Allah muliakan? Boleh sebelum doa, boleh setelah doa, tergantung kondisi. Jadi maksudnya ini ketika mau tidur, bukan ketika sudah mengantuk. Kan bahasanya ketika mau tidur, bukan ketika sudah mengantuk. Karena kalau sudah mengantuk tidak sampai lagi kadang-kadang 100. Paling sampainya 45, banyak diskonnya. Nanti diselangi dengan nguap, diselangi macam-macam, kan enggak sampai. Sama seperti bacaan ayat sebelum tidur, sunnah membaca surat Tabarak atau Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Barang siapa yang membaca surat itu setiap malam sebelum tidur, dijamin terbebas dari azab kubur. Itu dibaca bukan ketika mau mengantuk. Amalan sebelum tidur, silahkan baca setelah salat Isya boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh, bukan ketika menguap. Karena kalau sudah menguap, itu sudah tidak pas lagi bacaannya. Nah, jadi zikir ini juga begitu. Jadi kira-kira mau tidur jam 10. Lalu kita ambil wudu. Lalu kemudian kita berzikir dengan jumlah bilangan ini. Boleh duduk di atas pembaringan, boleh duduk di luar kasur, atau sambil berdiri. Ini tetap berlaku. Jumlahnya 100. Wa alfun fil mizan, 100 di lisan, tapi di dalam timbangan dianggap 1000 kali berzikir. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qiduha. Nah, kemudian kata perawi hadis, itu dari Ibnu Umar, beliau mengatakan setelah Rasulullah mengucapkan itu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung-hitung bilangan itu, artinya memperkuat tentang bilangan itu. Qalu ya Rasulullah, lalu ditanya oleh Ibnu Umar, ya Rasulullah, kaifa huma yasir wa ma ya'mal bihima qalil. Ya Rasulullah, tadi engkau katakan amalan ini ringan, yang melakukannya sedikit. Bagaimana bisa? Maksud Ibnu Umar, ini amalan ringan, tetapi kenapa bisa orang yang melakukannya sedikit? Ini sekaligus menunjukkan imannya sahabat. Sahabat kalau disuruh beramal dengan seringan ini, mereka heran, kok bisa ada orang yang tidak sanggup beramal dengan amalan ini.
Kok bisa ada orang yang tidak sanggup beramal dengan amalan yang ringan ini? Jadi dua amalan ini ringan tapi berat. Dalam pikiran sahabat, masa seringan ini enggak sanggup dilakukan? Mungkin dalam pikiran kita, kok sanggup ada orang yang melakukannya? Nah, ini beda, level imannya beda. Sahabat itu ketika mendengarkan sesuatu dari Nabi, mereka tidak menunggu perintah kedua, langsung mereka akan melakukannya, langsung. Dan mereka melakukannya penuh dengan iman. Penuh dengan iman itu artinya seakan-akan di depan mata mereka ada surga yang mereka sudah lihat isinya, yang membuat rindu terhadap surga itu. Kita hari ini karena iman kita tidak sampai kepada level imannya sahabat, sehingga apa yang disuruh oleh Nabi berlalu begitu saja. Ada orang yang ikut pengajian, tahu bahwa ini amal, ini amal, ini amal, sebaiknya kita lakukan, sebaiknya lakukan. Tapi ada yang setelah itu berlalu, akhirnya tidak jadi amalan karena terlalu banyak hubungan dengan dunia yang membuat dunia memperdayainya. Jadi yang terfikir adalah masuk kerja jam 7, masuk kerja setengah 8, ini nanti harus kerjakan ini, harus kerjakan ini. Istilah macam-macam, berbeda rezim, berbeda nama. Dulu kita waktu SD, tahun-tahun 80-an, itu pelajarannya PMP, sejarahnya PSPB. Bapak ingat? Lalu kemudian ganti rezimnya lagi, ganti menteri, ganti nama. Berubah jadi PPKN. Kemudian ganti lagi, entah macam-macam kalau nama sekarang. Jadi kita ini disibukkan dengan nama-nama itu, disibukkan dengan semua kegiatan-kegiatan dunia. Yang dijamin surga kita tinggalkan, yang tidak berfaedah, hanya pekerjaan mubah, itu kita pulia. Puli apa bahasa Indonesianya? Kita habiskan waktu kita ke situ. Guru-guru hari ini disibukkan dengan kertas. Dosen disibukkan dengan kertas. Ngajar hanya bahagian selingan. Dulu satu guru jadi wali kelas. Matematika dia yang ajarkan, biologi dia ajarkan, PMP dia ajarkan, sejarah dia ajarkan. Satu guru jadi wali kelas. Enggak ada kertas yang harus diisi yang sifatnya untuk ini, untuk ini, untuk ini, enggak ada. Bahkan tanda tangan pun tak ada. Tapi semua guru datang mengajar. Hari ini mengajar jadi selingan. Datang mengajar itu selingan. Yang intinya apa? Kertas. Disuruh buat ini, disuruh buat PPTK, disuruh buat PP. PP loh, banyak sekali Pak. Ini, buat itu, buat ini. Masya Allah, padahal pahala ada pada saat mengajar. Itu belum lagi penipuan di atas kertas. Jadi ini menghantui kita semua, Pak. Jadi kita dihantui dengan dunia ini. Begitu banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Dosen-dosen disuruh buat ini, disuruh buat itu, disuruh buat makalah, harus masuk ke sini, masuk ke sana, diseminarkan. Yang zikir pun dia tidak sempat. Yang dijamin surga dia tidak sempat. Yang dunia dia lakukan sehabis-habisnya. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang kita ini tidak mampu melakukan perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi para sahabat Ibnu Umar itu bingung kalau ada orang yang amalan seringan ini kok bisa ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan orang meninggalkan amal ini? Qal, Rasulullah kemudian menjawab, ya'ti ahadukum ya'ni asy-syaitan fi manamihi fayanumuhu qabla an yaquluhu. Tadi amalan zikir untuk tidur kata Rasulullah. Kenapa orang banyak tidak mengamalkan zikir ini? Yaitu ketika dia mau tidur didatangi oleh syaitan. Ketika dia mau tidur didatangi oleh syaitan fayunawwimuhu, lalu syaitan akan membuatnya mengantuk
dengan sangat berat sehingga dia melupakan zikir ini. Ini faktor eksternal. Faktor eksternalnya gara-gara syaitan datang lalu membuat orang yang mau berzikir ini dibuat ngantuk begitu berat. Syaitan itu kalau urusan-urusan yang akan menimbulkan pahala, dia akan buat kita jangan sampai melakukannya. Salah satu caranya dibuat mengantuk. Makanya kenapa mengantuk itu adanya di waktu khutbah Jumaat, di waktu pengajian, kan? Tapi ketika sedang nonton bola, ini menjelang berapa hari lagi? Pada umur 20. Itu dari sekarang sudah tidak mengantuk lagi, Pak. Tiap malam setel pengumuman kapan? Berapa lama lagi? Berapa hari lagi? Jam 2 saya dengar. Saya dengar, Pak. Saya tidak memperhatikan. Karena saya kurang suka nonton bola. Saya pemainnya. Saya dengar itu satu hari 4 kali main. Nanti ada yang jatah jam 2 malam. Itu teblan, Pak. Matanya sampai teblan sampai subuh itu. Dia sanggup tegakkan matanya, tidak akan mengantuk sama sekali. Yang sudah hampir ngantuk, dia akan minum kopi. Dia setel setengah gelas kopi semua, air setengah. Untuk mempertahankan jangan lewat pertandingan ini. Kenapa tidak mengantuk? Syaitan mendukungnya. Walaupun amalan mubah, amalan itu tidak berdosa, tidak berpahala, kecuali melalaikan agama. Walaupun amalan mubah, ditegakkan matanya oleh syaitan. Kenapa? Engkau mengambil waktu yang sia-sia. Tahajud tidak lakukan, zikir tidak ada, subuh bisa jadi enggak ada, diperkuat oleh syaitan. Terus lakukan, terus. Kalau perlu ajak keluarga. Maka hari ini ada yang sudah buat planning dengan keluarga. Istriku, anak-anakku, ini begitu mulai Piala Dunia, kita standby malam. Kita tidak usah tidur. Kalau perlu kita beli mie goreng 2 kilo untuk persiapan selama berapa puluh hari dia main itu? 18 huruf. Pokoknya geng-gengan lah. Itu sudah siap, Pak. Itu telur sudah satu papan tu buat martabak tiap malam. Persiapannya kuat sekali untuk dunia. Tapi begitu Allah katakan ini surga, Nabi katakan ini surga, syaitan datang. Tidurlah, dipok-pok sama syaitan, Pak. Punggungnya dipok-pok, kepalanya dipok-pok, tidur terus. Tidurlah. Sehingga malam ini tidak mampu berzikir dengan jumlah ini. Malam besok juga begitu. Terus saja. Makanya amalan-amalan ini pertama memang tipu daya syaitan, eksternal. Tapi jangan kira semuanya salah syaitan. Kita kadang-kadang asal ada apa-apa salah syaitan. Syaitan sudah bilang, "Apakah salah Keman? Engkau tidak lihat aku. Aku menggodamu hanya di dalam hati. Hanya bisikan. Tidak ada janji apapun. Kenapa engkau menyalahkanku?" Kan begitu. Makanya syaitan dalam hadis itu disebutkan hari kiamat, dia akan mengatakan kepada orang yang mengikutinya, "Engkau tidak melihatku. Bagaimana engkau salahkan aku? Wa ana bari'um mimma ta'malun." Aku bebas, aku tidak bertanggungjawab terhadap apa yang engkau lakukan. Itu syaitan. Setelah kita ikuti, dia tidak mau tanggung jawab apa yang kita lakukan. Makanya zikir sebelum tidur ini salah satu yang menjadi faktor adalah tipu daya syaitan. Selain itu juga pengaruh pada internal kita, pendidikan agama, iman kita juga bermasalah. Jadi kalau dari kecil enggak dibiasakan susah. Dari besar ketahuannya, tahunya amal ini dari besar, berjuanglah untuk istiqamah dulu. 7 hari berjuang untuk istiqamah dulu. Selepas 7 hari insya-Allah sudah mulai menempel sedikit-sedikit. Seperti orang berwuduk sebelum tidur. Biasakan dulu wuduk paksa. Paksa dulu, insya-Allah menempel setelah dipaksakan. Jadi bawa keluarga ke dalam surga semuanya. Dan yang terakhir, Rasulullah mengatakan, "Wa ya'tihi fi salatihi fayazkuruhu hajatan qabla an yaqulaha." Sedangkan orang yang salat, yang tadi disuruh berzikir 10 sekali salat 30 kali, kata Rasulullah, syaitan juga akan datang, lalu dia disibukkan dengan hajat dunianya.
Artinya, dia enggak bisa duduk lama di masjid. Habis salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung terasa seakan-akan tidak betah duduk berlama-lama untuk berzikir. Dia akan segera bangkit, bukan dengan uzur. Kalau bangkitnya ada pekerjaan khusus, tidak mengapa. Syaitan mengingatkannya tentang urusan-urusan dunia. Ini belum selesai, itu belum selesai, ini bentar lagi masuk kantor lagi, ini begini. Sehingga ukuran 30 kali pun dia tidak sanggup. Syaitan membawanya ke arah hajat dunia. Kan 30 kali itu berapa menit? Enggak sampai 5 menit. 30 kali itu enggak sampai 5 menit. Subhanallah. Apalagi yang model memang orang biasa baca cepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 10 kali itu enggak sampai semenit. 30 kali, 3 menit selesai. Tapi tetap mulutnya tidak bergerak. Padahal jaminannya surga. Salah satu tipu dayanya, syaitan membawa kita ke urusan dunia. Diingatkan dunia, hai bagah kepada, bangun, kamu belum selesai ini, kamu belum selesai itu. Macam cara, syaitan punya banyak langkah. Maka hanya orang-orang yang istiqamah yang mampu meraih surga Allah dengan amalan-amalan yang tadi. Kalau ada orang yang bertanya, mana mungkin masa dengan 30 kali aja bisa masuk surga? Masa dengan cuma baca sebelum tidur 100 kali bisa masuk surga? Padahal kan mau tidur, masa baca itu surga? Bapak Ibu, ini sebagai terakhir catatan kita, Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa di atas segala sesuatu. Allah inginkan kita masuk surga dengan amalan ringan, itu hak Allah. Allah ingin tutup pintu neraka agar kita tidak terjerumus, itu hak Allah. Tapi Allah juga bisa buka pintu neraka dengan dosa yang ringan, itu hak Allah. Kali ini Allah janji begini, begini, begini. Dan Allah tidak melanggar janji. Berbeda dengan kita, kita suka melanggar janji. Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan langgar janji. Walaupun ini keluar dari mulut Nabi, tetapi itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang yakin dengan janji Allah, dia lakukan berharap-harap surga Allah, Allah tunaikan janjinya. Lalu kenapa nanti kadang-kadang waktu di akhirat kita tidak lihat amalan itu? Salah sendiri. Kita menghapusnya sendiri. Bagaimana cara kita hapus? Bil manni. Kita menyebut-nyebut amalan itu. Habis beramal, lalu posting di Facebook. Alhamdulillah, setiap malam aku tidak pernah alpa daripada zikir yang kudapatkan dari Nabi. Semoga engkau mematikanku, menjadikan surga untukku, ya Allah. Posting di Facebook, tunggu komen orang 2000 orang, langsung terhapus semuanya, dalam neraka si ujungnya. Facebooknya dalam neraka semuanya. Itu akibat suka memamerkan atau memuji-muji amalan sendiri. Allah hapus, Allah batalkan semua amal bil manni, orang yang suka menyebut-nyebutnya. Baik, ini pelajaran untuk kita di subuh hari ini. Saya berhenti di sini.